Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam. lagi bersama kami dalam acara podcast Ramadan yang diselenggarakan oleh MTS Miftahul Ulum 2 Banyu Putih Kidul, Jatiroto Lumajang. Pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan narasumber yang tentunya sangat istimewa. Beliau dari Jember. Beliau adalah Ustadz Hamzah Maulana Ramadan, sarjana hukum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang lebih menarik lagi, yaitu toleransi pada bulan suci Ramadan ini. Nah, karena apa? Karena kita itu sering mendapatkan atau melihat beberapa kasus banyak orang yang tidak puasa, ya. Iya. Orang tidak puasa pada bulan Ramadan ini dengan alasan yang aneh-aneh. Andaikan orang itu alasannya karena sakit, mungkin memang ada dispen kan kasarannya untuk tidak berpuasa. Tetapi bagaimana Ustadz ketika mungkin yang fenomena yang sekarang ini yang lebih ramai itu seperti ini. Ada seorang tukang gitu kan ya, pekerjaannya itu aspal atau apa, yang memang secara akal itu memang tidak akan nutut untuk puasa. Nah, kalau orang yang seperti itu, apakah juga mendapatkan sebuah toleransi? Karena mengingat ya di samping sisi mereka itu adalah kepala keluarga yang harus memberi nafkah kepada keluarganya, di sisi lain ya memang kalau sudah bulan Ramadan ya kewajibannya untuk berpuasa. Gimana nih? Sebelum kita lanjut pada hal itu, di bulan suci Ramadan ini sudah kita ketahui bahwasannya bulan suci Ramadan ini segala hal, segala pekerjaan, segala bentuk ibadah itu dilipat gandakan. Namun hati-hati, segala hal keburukan itu akan dilipat gandakan juga. Makanya di bulan suci Ramadan ini gunakanlah waktu kita sebaik-baik mungkin. Apalagi sebenarnya berpuasa di bulan Ramadan ini mengajarkan banyak hal kepada kita. Mengajarkan kita untuk bisa menahan amarah, bisa menahan hawa nafsu. Karena orang yang berpuasa itu diajarkan untuk menahan, dan juga kita diajarkan untuk mengerti terhadap keadaan orang lain. Bagaimana ketika kita merasakan lapar, bagaimana orang lain ketika merasakan lapar. Karena jika kita sudah merasakan sendiri, mungkin kita akan tahu bagaimana perasaan mereka. Contohnya, ada orang yang kekurangan makan, lapar, orang itu lapar. Orang yang biasanya sering merasakan iba itu adalah orang pastinya yang taat pada agama. Kenapa? Karena orang itu pastinya sudah sering melakukan puasa dan tahu bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya tidak makan seharian. Orang yang seperti itu pastinya adalah orang yang memiliki ilmu agama, yang taat pastinya. Dan juga ketika berpuasa itu kita diajarkan bertoleransi. Makanya Allah itu tidak memberatkan. Orang di dalam Islam itu tidak diberatkan. Berpuasa pun itu tidak diberatkan. Orang yang tidak bisa berpuasa berhalangan, seperti halnya perempuan ketika berhalangan itu tidak usah berpuasa. Bahkan bukan hanya itu, perempuan yang menyusui yang sekiranya takut membahayakan pada anaknya tidak usah berpuasa di bulan Ramadan. Apalagi juga orang yang berperjalanan, musafir, itu tidak puasa, tidak apa-apa. Itu hanya orang berperjalanan. Makanya
Islam itu tidak memberatkan. Berpuasa itu hanya bagi orang-orang yang mampu. Orang yang lansia, sudah tidak cukup umurnya sudah terlalu tua, tidak kuat untuk berpuasa, tidak usah puasa. Terus anak-anak kecil yang belum balik itu tidak usah puasa. Dan juga orang bekerja, itu sebenarnya banyak solusi. Banyak solusi. Kan kalau orang yang cerdas itu ya, dan tidak mau melewatkan bulan puasa, biasanya pekerjaannya ditaruh di malam hari biasanya. Banyak itu seperti itu ya. Ya kecuali memang keadaan yang mendesak. Contohnya bekerja pada orang Cina. Orang Cina tidak ada libur itu. Tidak ada libur biasanya. Di panas, ketika panas apa? Kalau tidak bekerja menafkahi itu wajib. Berpuasa bulan Ramadan juga wajib. Tapi satu hal, Allah tidak akan memberatkan pada seseorang. Kalau memang tidak bisa atau tidak kuat untuk bekerja, tapi dengan artian memang tidak kuat beneran. Tidak kuat beneran. Iya, bukan seperti sekarang yang biasanya itu bekerja apa cuma ya tempatnya berada di bawah gedung, tidak panas, tidak apa, cuma kadang ngerumput juga, cari rumput itu sudah tidak puasa. Itu kalau seperti itu ya tidak diperbolehkan. Makanya hal seperti itu Allah sudah tidak memberatkan, malah makanya ketika oleh Allah tidak diberatkan, kita ya jangan ngambil enak. Iya, soalnya kebanyakan orang ini ambil enaknya saja. Makanya payah sedikit langsung saya mau buka dulu, takut nanti kenapa-napa, entah itu pingsan atau apa. Padahal tidak, karena itu tadi Allah tidak memberatkan, bahkan di Islam tidak pernah membuat ruwet kan seperti itu. Sebenarnya iya, tentang hal seperti itu, kuat atau tidaknya kita berpuasa tergantung dari niat dan pikiran kita. Banyaknya ketika anak atau orang itu tidak sahur, biasanya tidak puasa. Saya nggak sahur tadi malam. Anda percaya tidak? Saya mulai dari awal puasa kemarin sampai sekarang tidak pernah sama sekali sahur. Saya setiap hari itu cuma buka dan pernah sahur. Cukup minum air putih. Iya. Tapi kuat seperti biasa sudah. Seperti biasanya. Karena kenapa? Karena memang niat. Dan dari pikiran kita. Saya kuat dan saya punya niat. Rasanya sama saja. Seperti halnya saya waktu sering sahur dulu, sama saja. Rasanya sama. Ya sama-sama lapar, namanya puasa. Ya. Iya. Sebenarnya itu dari niat dan pikiran kita. Kuat atau tidaknya, kecuali memang orang itu memang sudah tidak kuat ketika bekerja karena memang pekerjaannya terlalu berat, seperti pekerjaan sawit. Itu bagaimana satu hari itu pekerjaan sawit, atau menjadi tukang bangun rumah, bangun seperti halnya di Bali itu hotel. Itu kan biasanya dipanas kan, waktu panas itu, kecuali ketika berada di dalam gedung itu kayaknya mengurangi hal seperti itu. Lalu untuk Ustaz, kebanyakan sekarang ini kalau sudah bulan puasa dianggap musim panen bagi orang-orang yang berjualan kan seperti itu. Nah, untuk orang yang berjualan sendiri ini, bagaimana mereka itu? Apakah mereka itu dosa atau tidak? Tahu-tahu puasa kok jualan di siang bolong kan seperti itu. Itu sebenarnya tergantung dari niatnya. Orang berjualan di siang bolong, pernah saya sampaikan bahwasannya itu sebenarnya tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Namanya orang mencari rezeki. Gak apa-apa. Tapi sasarannya itu harus tepat. Niatnya itu berjualan, mau berjualan pada orang umum atau bagaimana?
Berjualan pada orang umum, contohnya orang puasa ataupun tidak, semuanya dipukul rata, boleh membeli. Itu tidak diperbolehkan. Makanya harus dipilah. Ketika mau memang berjualan di siang hari, maka harus dipilih. Berjualan sasarannya pada siapa? Kalau memang niatnya benar, berjualan pada orang yang sedang tidak berpuasa, contohnya pada orang yang sedang berperjalanan, atau orang perempuan yang sedang halangan, atau orang yang sedang bekerja namun bekerja di siang hari ketika tidak kuat memang, apakah seperti itu, atau semuanya. Kalau memang tujuannya benar atau sasarannya itu tepat, maka tidak apa-apa. Tapi kan sekarang itu lain memangnya. Biasanya yang penting saya dapat uang, saya jual kepada siapa saja, yang penting bayar. Ya yang orang tidak berpuasa ya juga seperti itu juga, tidak mau berpikir juga, makan di pinggir jalan. Bahkan orang yang memiliki halangan untuk tidak berpuasa itu harus menghormati yang puasa. Iya, pada yang berpuasa. Dan itu namanya toleransi. Namanya itu toleransi. Yang tidak mempunyai halangan untuk tidak berpuasa, maka mempunyai halangan untuk berpuasa, maka itu harus mengerti kepada orang lain, menghormati pada orang lain yang sedang berpuasa. Bagaimana ketika saya makan di depan orang yang berpuasa, minum es di depan orang berpuasa, itu bagaimana perasaannya? Nah, sekarang itu bukan hanya seperti itu, bahkan lebih luas cangkupannya. Apa kontennya? Konten minum es, dan diupload itu ketika pagi hari, di siang hari itu banyak seperti itu. Orang berstatus es itu iya kalau tidak mengganggu. Kalau nanti sampai ada orang batal puasa karena itu bagaimana? Itu yang sulit saja. Makanya hal seperti itu. Makanya tidak usah lah seperti itu. Cukup saja kalau memang Anda tidak berpuasa, ya cukup dengan Allah saja yang tahu. Jangan sampai ada orang yang tahu, kasihan orang lain. Kalau pada dasarnya ini, orang yang memang dapat toleransi untuk tidak berpuasa itu orang yang apa saja? Kalau orang yang yang memiliki toleransi untuk tidak berpuasa, ya banyak sebenarnya faktornya itu banyak. Seperti orang perjalanan tadi, orang bekerja ketika tidak kuat, memang kebutuhan memang kebutuhan keluarga, ya kebutuhan hidup juga. Ya, tapi kalau memang tadi itu bekerja, kalau memang sekiranya tidak kuat, kalau memang bisa diganti pada malam hari, jadi diganti pada malam hari. Kalau di perdesaan itu masih berlaku banyak itu seperti itu, diganti pada malam hari biasanya. Kerjanya. Iya, kalau di perdesaan, di desa-desa saya itu memang sudah masih banyak hal seperti itu memang berlaku. Contohnya seperti bangun rumah biasanya malam itu dikerjakan waktu malam. Banyak seperti itu memang di rumah saya juga dulu seperti itu. Ketika rehab rumah itu dikerjakan malam hari. Ya, karena kalau di siang hari itu konsekuensinya rentan untuk tidak berpuasa. Jadi itu hal seperti itu memang namanya sudah darurat. Darurat itu sesuatu yang yang sulit untuk ditinggalkan. Tapi kalau memang ada opsi lain, ya jangan. Ada opsi lain itu ya jangan. Ya harus tetap berpuasa. Toleransi. Apalagi di kehidupan ini, di bulan suci Ramadan ini, toleransi itu memang sangat penting. Perbedaan pendapat itu kita mengajarkan di bulan suci Ramadan itu. Toleransi ini sebenarnya mengajarkan kita untuk semakin dewasa. Orang yang bisa bertoleransi, menyikapi seorang dengan bijaksana, maka orang itu sedikit demi sedikit akan tumbuh menjadi lebih dewasa. Contohnya menyikapi banyak perbedaan pastinya ya. Iya. Ada bulan suci Ramadan, ada yang 29 hari, ada yang 30 hari, ada yang hari ini, ada yang
seperti itu. Iya. Itu kita harus sikap bertoleransi. Atau tetangga kita itu tidak ada yang berpuasa, bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita harus membencinya? Tidak boleh itu Ustaz ya. Iya. Atau apa ya? Biasanya itu tetangga kita non muslim, itu sesama manusia harus saling bertoleransi. Yang non muslim ya jangan sampai memakan apa ketika orang itu sedang berpuasa. Itu sama-sama bertoleransi ya. Yang berpuasa jangan sampai mengusik yang tidak berpuasa. Itu adalah toleransi kita ketika apa ya? Kalau di Bali itu seperti itu banyak. Misalnya toleransi itu banyak. Biasanya di Bali itu ketika hari Idul Fitri diberikan apa ya? Diberikan makanan juga. Ya kan banyak seperti itu bagus itu seperti itu. Berarti memang toleransi ini memang sangat diperlukan saja dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk kerukunan antara sesama manusia atau dengan yang lainnya. Mungkin ada yang pesan terakhir Ustaz yang mau disampaikan tentang masalah toleransi. Janganlah kalian terlalu fanatik pada orang lain. Sikapilah dengan benar dan kita harus bertoleransi. Namun satu hal, toleransi itu toleransi itu juga ada batasnya. Ya jangan kita umpamanya sama lain agama bertoleransi. Kita di Islam, orang Islam sampai mengikuti orang non muslim. Contohnya di hari Natal juga ikut merayakan, juga ikut ke gereja, itu juga salah fatal. Bukan toleransi kalau seperti itu. Toleransi itu hanya sebatas kita menghormati dan tidak mengusik pada orang lain. Iya. Ya, terima kasih. Tema pada kesempatan kali ini sangat luar biasa yang telah dinarasumberkan oleh Ustadz Hamzah. Baiklah, pemirsa sekalian, mungkin podcast Ramadan MTS Ulum 2 kali ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.